Mau benerin ini nih, bautnya Dol tuh 4 buah. Atau ini mereknya apa? Ini loh guys, ada sebuah alat. Aku nggak perlu jelasin lah ya, alat ini alat apaan. Kalian udah pasti tahu lah ya. Alat yang biasa kita pakai untuk bergaya-gaya. Part-partnya udah ada, jadi mau ganti tombol ke sini. Yang pertama aku lakukan adalah mencari obeng yang tepat untuk membuka mur bautnya. Karena bautnya itu udah dol kepalanya, udah bulet. Karena malah praktek sih dari yang punya. Harusnya sih nggak boleh ya, kalau nggak pas dipaksain akhirnya dol. Nah kalau udah dol kan gini repot. Tapi aku ada satu ide untuk ngebuka sebuah baut yang aslinya itu adalah baut L dan kepalanya udah bulet. Biasanya masih bisa dibuka dengan obeng min. Dan ternyata bener, langsung loh kebuka satu buah baut ini. Seneng banget. Tapi nyatanya tuh nggak bisa langsung ditarik karena kayak lengket gitu loh. Udah diputer-puter pakai obeng min seperti ini, dia ngelos aja. Padahal bautnya tuh ikutan muter. Langsung dia coba untuk buka baut yang kedua pakai obeng yang sama, obeng min juga yang udah sedikit dimodifikasi sebetulnya. Jadi ujungnya tuh udah kukikir, jadi agak tumpul sedikit. Kalau dia masih terlalu lancip biasanya malah patah mata obengnya. Ini aku ongkek-ongkek kayak gini ya supaya ada dratnya. Karena dratnya tuh udah hilang habis, botak, licin. Yang kedua ternyata nggak bisa. Coba tes yang ketiga, pakai metode yang sama. Bisa nggak diulangi kedua kali keberuntungan itu? Tapi kok kayaknya susah ya. Udah diongkek-ongkek kayak gini masih tetap aja nggak ada perubahan sama sekali. Balik lagi ke baut yang nomor 1 supaya lega kan. Congkel-congkel ternyata susah. Kayaknya butuh alat deh untuk ngebuka ini. Biasanya sih alat untuk menarik benda-benda seperti ini yang mepet-mepet itu pakai tang potong. Nantilah aku coba pakai tang potong untuk narik baut yang pertama tadi. Sementara itu coba aku usahain untuk ngasih drat atau bikin drat baru pakai obeng min seperti ini, obeng blimbing di baut yang kedua. Mana tahu bakal muncul dratnya kan. Kalau muncul dratnya kan enak, nanti tinggal dibuka pakai obeng, gampang terbukanya. Kayaknya aku harus ambil tang potong dulu untuk ngebuka baut yang pertama ini untuk ngelihat karakteristik dari bautnya itu seperti apa gitu. Misalnya bautnya tuh dratnya full dari ujung sampai ujung, atau cuman ujung doang, atau ada apanya di bautnya. Karena setiap perangkat elektronik itu beda-beda sih jenis-jenis bautnya. Ini pakai baut M3, M3. Jadi kalau misalnya pengen cari baut yang sama, cari baut yang ukurannya adalah M3. Satu udah kebuka ya, hitam banget, kotor dan ngecap banget di tangan. Kita harus siap-siap tisu atau alat untuk bersih-bersih. Saya kali ini pakai ini, kain lap dapur. Kita coba cari alat yang lain lagi yang kira-kira bisa dipakai. Aku ingat ada obeng bintang nih. Sebetulnya obeng bintang ini ukurannya sama persis, tapi karena mata dari bautnya tuh bulat, obeng bintang aku kalau aku paksa ini bakal rusak nih nanti. Jadi kayaknya aku lebih sayang obeng bintangnya deh daripada bautnya. Bautnya pun nggak dibuka pun nggak apa-apa sih sebetulnya. Daripada alatku rusak ya. Nggak bisa loh yang nomor 2 dan nomor 3. Coba aku ketok sedikit gini pakai palu, pelan-pelan tapi ya, biar nggak hancur. Diketok sedikit supaya kira-kira dratnya tuh mau lepas gitu loh. Simulasi dari obeng ketok lah. Aku ongkek kayak gini kan pakai obeng min, dorong ke depan,
tarik ke belakang, puter ke kiri, nggak nyangkut sama sekali. Bahkan diputer ke kanan aja itu nggak gigit sama sekali, bener-bener udah botak. Aku pakai 3 obeng di sini, obeng min, dan satu pun nggak ada yang bener-bener pas. Memang harusnya pakai baut ekstraktor sih, atau pembuka mata baut. Itu ada kok dijual di online shop. Cuman barang yang aku punya tuh nggak ready. Jadi ya mau nggak mau harus kita usahakan dulu dengan alat-alat seadanya seperti ini. Meskipun ini berisiko, berbahaya banget. Karena kalau meleset, biasanya sih tangan kita bakal ketusuk sama obeng. Dan itu bukan sesuatu yang nikmat. Itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Sungguh terlalu. Nggak bisa. Coba pakai cairan pembersih. Dan ternyata di kasus kali ini, cairan pembersihku pun habis. Kontak cleanernya habis. Kontak cleaner ini aku semprotin supaya lem-lem yang ada di bautnya tuh hilang. Biasanya barang-barang kayak gini dikasih lem atau dikasih double tape. Jadi agak repot ngebongkarnya. Kayaknya sih aku pengen modifikasi obengnya lagi nih. Entah aku agak tajemin atau agak ditumpolin. Yang jelas supaya keempat sudut dari obeng ini nempel di bulatan itu. Akhirnya aku modif pakai kikir seperti ini. Sampai bisa ngedapetin ujung yang aku inginkan. Bersihin terus coba tes lagi. Kira-kira ngaruh apa enggak setelah dikikir. Nanti kalau misalnya nggak ngaruh ya kikir aja lagi. Sampai bosan. Ternyata masih tetap nggak bisa. Akhirnya aku inget nih, ini ada selang motor yang agak keras. Katanya sih bisa ya ngebuka baut itu pakai karet. Jadi aku ambil cutter, coba aku potong sedikit karet ini sesuai sama ukuran yang aku inginkan lah. Kira-kira lebarnya selebar bautnya, selebar mata baut. Dan sebetulnya ini adalah pilihan yang buruk karena karet selang yang aku punya ini sebetulnya udah getas gitu, udah kaku. Ini pun aku potong karena motor aku mogok-mogok. Tapi ya karena ini project DIY, jadi aku coba potong aja. Jadi kayak karet kompor gas ya. Ini masih kurang pas, jadi aku belah lagi. Aku cari obeng lagi yang pas, obeng belimbing seperti ini. Yang kira-kira ujungnya tuh sama lubangnya nggak selisih jauh lah. Dia masih bisa pas gitu loh. Nah terus karetnya tuh ditaruh di atasnya. Terus kita harus tahan sekuat tenaga seperti ini. Harusnya sih pakai ragum, tapi ragum nggak ada, jadi pakai tangan aja sebelah kiri seperti ini. Dan ujung obengnya tuh dimasukin karet seperti ini. Terus diputer pakai tangan kanan sekuat tenaga. Dan aku ragu-ragu lah kalau misalnya karet ini bisa digunakan untuk membuka. Kalau kayak gitu, aku pengen coba cari ide lagi lah, yaitu mengikir lagi ujung dari obeng ini sampai dapat ukuran yang ideal. Coba kita pakai cara yang lain ya. Ini ada solasi rubber, solasi karet guys. Solasi karet. Jadi langsung kita tes. Kira-kira bisa nggak dipakai buat buka skrup yang udah dol. Kita buka dulu lapisan pelindung dari solasinya. Pelan-pelan karena ini tipis banget, jadi harus pakai 2 tangan seperti ini. Pakai kuku yang kira-kira tajam. Terus kita belah deh. Mirip sama inilah, mirip sama double tape.
Kalau misalnya udah, barulah kita tutupin di atas baut yang pengen kita buka. Kita masukin obeng seperti ini, kita pegang kuat-kuat dan kita puter. Aduh. Hati-hati. Wih, bisa. Bisa. Tuh. Alhamdulillah. Berhasil. Mana tadi karetnya? Dan ternyata ngebuka baut pakai karet itu bener-bener berhasil loh. Sekarang 2 baut udah kebuka, sekarang kita akan melanjutkan untuk membuka baut yang ketiga. Apakah yang ketiga ini hasilnya sama dengan yang kedua? Kita akan cari tahu. Meskipun sebetulnya aku juga nggak yakin, karena apa ya, pegangan dari tangan kiri dan kanan ini sebetulnya kurang pas banget. Harusnya sih pakai ragum. Kalau misal pakai ragum aku rasa bisa, tapi karena tangan kiriku ini menggantikan posisinya ragum, itulah yang bikin proses pembukaan baut dol ini jadi lebih sulit gitu. Karena dia bergerak. Kalau misalnya kita salah aja tumpuan itu jangan, betul-betul bahaya banget loh. Soalnya di pekerjaan kali ini jariku tuh sempat ketusuk obeng guys. Lumayan, rasanya kan nggak enak gitu loh. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya tekanannya kita kurangin aja, dia udah mengurangi tenaga untuk membuka baut ini. Itulah yang akhirnya momentumnya hilang. Mau nggak mau kita harus ulang putar dari awal. Ini ya yang menyebabkan pembukaan skrup ini pembukaan baut ini sangat-sangat sulit. Jadi fix yang bisa kebuka dengan karet ini adalah baut yang nomor 2 seperti ini. Bautnya panjang banget dan warnanya hitam, semacam dikasih satu lagi nih, cairan-cairan yang berwarna hitam gitu sama pabriknya. Setelah kita beristirahat sebentar, ngambil jeda lah dari pembukaan baut yang kedua, sekarang kita lanjutkan untuk membuka baut yang ketiga menggunakan teknik yang sama dengan obeng min dan sebuah karet dari solasi rubber. Dan aku nggak yakin yang ketiga ini bisa dikerjakan. Aku pakai cara berdiri nggak pas. Sekarang pilih cara nyamping seperti ini. Nyamping sih malah nggak ada pertumbuhan sih sebetulnya ya. Kalau misalnya ujung dari barang ini nggak dimentokin ke dinding, harusnya sih dimentokin ke dinding. Sekarang aku pengen pakai bor tangan seperti ini. Aku masukin obeng min di ujung bornya. Terus aku kasih karet dan aku giniin ya, berdiriin. Coba matanya kita ganti yang min ya, tadi kan yang plus. Percobaan pakai mata obeng plus ternyata nggak bisa digunakan untuk membuka baut ini menggunakan karet dan bor listrik. Akhirnya aku ganti dengan yang min. Sekarang ayo coba kita tes, kira-kira bisa kebuka apa enggak menggunakan karet yang baru. Dan ternyata nggak bisa juga loh digunakan untuk membuka baut ini. Coba deh ya, kita ambilin karet yang agak lebar aja deh. Ini lebarnya sekitar 1 cm sampai 2 cm lah. Terus kita kupas lapisan dari solasi rubbernya. Habis itu kalau misalnya udah kita kupas, kita tempelin ke kepala baut yang dol. Terus kita ambil obeng listrik seperti ini atau bor listrik. Terus kalau perlu kita setting sih supaya putarannya lambat. Tapi kalau misalnya nggak disetting juga nggak apa-apa sih. Yang penting dia bisa muter ke arah kiri aja gitu.
jangan diputar ke arah kanan pula. Sekarang coba kita tes. Nggak mau yang ini. Setelah itu aku pengen coba untuk bereksperimen menggunakan pasir pantai seperti ini dan lem G. Ini kebetulan ada pasir pantai. Memang deket pantai sih memang, dan kebetulan memang punya stok pasir pantai. Pasir pantai itu kan lembut banget ya, terbuat dari tulang-tulangnya binatang laut. Harusnya sih pakai baking soda kalau pakai tutorial itu, tapi kali ini aku nggak mau pakai baking soda karena aku rasa pasir jauh lebih kuat dibandingkan dengan baking soda. Dan aku udah nyiapin beberapa alat di sini dan bahannya salah satunya adalah lem G atau biasa disebut sama orang lem Korea, karena di covernya itu ada tulisan-tulisan bahasa Korea kayaknya. Ini coba kita buka dulu. Habis itu rencananya tuh gini loh. Rencananya nanti di tengah baut yang dol itu, yang bulat itu, bakal aku masukin sedikit pasir sampai memenuhi rongga. Habis itu di bagian tengahnya itu aku kasih sedikit coakan untuk mata obeng. Kemudian di tengah-tengahnya atau pasirnya tadi aku bakal tetesin sama lem G ini dan tunggu sampai dia kering, bener-bener kering. Nah kalau misalnya nanti dia udah bener-bener kering, barulah kita bereksperimen masukin obeng ke dalam sana, terus kita tinggal puter ke sebelah kiri dengan harapan bautnya tuh gampang dibuka karena udah ada drat baru yang dibuat menggunakan obeng, yang dibuat menggunakan pasir maksudnya. Sebelumnya sih sebetulnya aku pengen bikin dratnya tuh pakai timah, tapi timah kan kalau kita sodok dia bakal ngupas ya. Terus nanti kalau dia udah bener-bener lengket ngelepasnya susahnya minta ampun. Jadi daripada repot-repot, aku urungkan untuk menggunakan timah sebagai pengganti drat dari mata baut yang udah dol. Kena tangan. Panas. Kena panas. Kena tangan panas. Aku ingetin hati-hati ya kalau misalnya buka lem G atau lem-lem setan seperti ini, karena kalau kena tangan itu dia panas dan kadang-kadang kita nggak nyadar kalau misalnya tangan kita tuh kena dan udah lengket. Langsunglah kita mulai tahapannya ya. Kita ambil pasir menggunakan plastik seperti ini yang udah diruncingin. Kita taruh di tengah-tengah, kita ratain, jangan sampai kena ke pinggir-pinggirnya. Terus tengahnya nanti kita kasih drat, kita kasih lubang atau kita kasih ulir, kita kasih lubang lah dengan obeng min seperti ini. Terus sebisa mungkin harus yang bagus. Kalau misalnya kira-kira kurang bagus, tuang aja lagi, terus kita ulangi. Aduh, lengket di tangan itu. Aduh. Baru aja aku selamat dari kelengketan lem G ini, guys. Jangan sampai kalian kena lem tangannya seperti ini atau di bagian-bagian tubuh kalian yang lain ya, bahaya. Sekarang tinggal aku rapiin pakai tusuk gigi seperti ini, karena tusuk gigi lah yang paling bisa masuk ke celah-celah seperti ini. Terus dibelah tengahnya pakai obeng min seperti ini, dan pastikan obeng min ini yang kita gunakan untuk membukanya nanti ya, karena matanya kan udah kita sesuaikan dengan mata obeng min yang ini. Tinggal kita ambil lemnya, terus kita tetesin. Ini harus hati-hati banget karena kalau enggak bisa kena ke pinggirnya, nanti malah menguatkan baut dengan casingnya, malah nggak bisa dibuka nanti, kecuali lemnya memang nggak kuat. Aduh, kena pinggirnya. Tapi kalau misalnya kecelakaan seperti ini nggak bisa dihindari,
dan sekarang ternyata pinggirnya tuh kena lem, akhirnya bautnya malah makin lengket dengan bodi. Jangan panik karena ini masih bisa diakalin dengan cara kita harus cari kawat atau tusuk gigi untuk membersihkan bagian pinggirnya. Kita kerok aja terus sampai dia benar-benar lapisan dari lemnya tuh hilang. Dan ternyata lem ini tuh nggak kuat-kuat kali kalau nempel di logam. Kacau. Dan cara yang paling mudah untuk memberikan lem di tengah-tengahnya adalah menggunakan tusuk gigi seperti ini sebagai jalur dari air lemnya masuk. Taulah, pahamlah maksud aku ya. Jadi lemnya tuh kita kasih di tusuk giginya, terus kita tempelin di tengah-tengahnya seperti itu. Nah sekarang ini aku berniat untuk obengnya nih aku lem sama bautnya sekalian. Nanti baru kalau udah kering tinggal diputar aja ke sebelah kiri kalau misalnya lemnya bener-bener kuat. Tapi aku agak ragu-ragu sih sebetulnya, karena aku rasa lem ini hanya mudah untuk kering. Ini malah aku lem nih obengnya sama sekrupnya, biarin aja sampai kering. Udah nunggu sampai 1 hari, ini aku lem tuh langsung di sini. Jadi obeng minnya tuh aku lem ke bautnya. Yuk langsung kita lepas, kira-kira bisa apa enggak nih? Enggak aja bisa. Nggak bisa loh, harus pakai alat khusus. Nggak bisa, waduh, ini harus beli alat khusus lah nih untuk ngelepas baut dol. Nggak bisa, ternyata lem apa namanya, lem Korea itu nggak kuat-kuat kali lah lengketnya kalau di besi ya. Ini udah aku tes, begitu aku puter hancur lemnya. Udah deh, kalau gitu aku balikin sama yang punya aja. Balikin yang punya, atau kalau misalnya orang mau nunggu, aku mau beli alat untuk buka baut ini, alat untuk buka baut dol. Karena di sini tuh kalau misalnya belanja harganya mahal-mahal gitu ya, harus beli online dan pasti lama nunggunya, bisa jadi 14 hari baru nyampe. Jadi aku akhiri dulu deh videonya sampai di sini. Terima kasih teman-teman udah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.